Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Alfizaki dengan NPM 211872030304 dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas 4A. Di sini saya akan membacakan materi mengenai tahap pelaporan keuangan perusahaan jasa. Tahap pelaporan. Pelaporan keuangan merupakan tahap terakhir dalam siklus akuntansi perusahaan jasa. Informasi mengenai perkembangan keuangan suatu perusahaan berupa ringkasan keuangan disebut laporan keuangan. Laporan keuangan memuat posisi atau keadaan keuangan suatu perusahaan selama periode akuntansi tertentu. Dari laporan keuangan dapat diketahui kinerja perusahaan selama satu periode akuntansi. 1. Laporan laba atau rugi dan penghasilan komprehensif lainnya. Setiap perusahaan didirikan untuk memperoleh laba, guna menunjukkan kinerja operasional perusahaan dalam periode akuntansi tertentu. Perusahaan perlu menyusun laporan laba atau rugi. Laporan laba atau rugi menggambarkan kinerja perusahaan selama satu periode akuntansi. A. Laporan laba atau rugi. Laporan laba atau rugi merupakan suatu laporan yang menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dalam suatu periode akuntansi. Komponen yang terdapat pada laporan laba atau rugi yaitu pendapatan dan beban selama satu periode akuntansi. Dengan membandingkan jumlah pendapatan dan beban, dapat diketahui perusahaan mengalami laba atau rugi. Laporan laba atau rugi dalam siklus akuntansi disusun setelah penyusunan kertas kerja atau neraca lajur. Sumber penyusunan laporan laba atau rugi berasal dari kolom laba atau rugi yang terdapat pada kertas kerja. Untuk menyusun laporan laba atau rugi, dapat mengutip seluruh saldo akun pendapatan dan akun beban dalam kolom laba atau rugi. Penyusunan laporan laba atau rugi dapat dilakukan dalam bentuk single step dan multiple step. Carilah perbedaan laporan laba atau rugi single step dan multiple step. B. Penghasilan komprehensif lainnya. Berdasarkan Statement of Financial Accounting Concept nomor 6, penghasilan komprehensif merupakan perubahan dalam ekuitas entitas selama satu periode akuntansi sebagai akibat dari transaksi dan peristiwa serta keadaan-keadaan lainnya yang bukan bersumber dari pemilik penghasilan komprehensif lainnya, meliputi seluruh perubahan dalam ekuitas yang terjadi sepanjang satu periode akuntansi, tidak termasuk perubahan yang disebabkan oleh investasi pemilik dan distribusi pemilik. Akhirnya, penghasilan komprehensif mencerminkan keseluruhan ukuran perubahan kekayaan atau ekuitas perusahaan sepanjang periode akuntansi. 2. Laporan perubahan ekuitas modal. Laba atau rugi yang diperoleh perusahaan akan mempengaruhi akun modal. Apabila perusahaan memperoleh laba, modal perusahaan akan bertambah. Sebaliknya, apabila perusahaan mengalami kerugian, modal perusahaan akan berkurang. Perubahan modal tersebut dapat diketahui dengan menyusun laporan perubahan modal atau laporan perubahan ekuitas. A. Pengertian laporan perubahan ekuitas modal. Laporan perubahan modal atau ekuitas menunjukkan perubahan modal pemilik atau laba yang tidak dibagikan dalam suatu periode akuntansi akibat transaksi usaha selama periode tersebut. Laporan perubahan modal menggambarkan jumlah modal yang diinvestasikan pada perusahaan besarnya, laba atau rugi yang dihasilkan perusahaan, dan saldo modal akhir perusahaan. Perubahan modal suatu perusahaan tidak hanya dipengaruhi oleh laba atau rugi,
tetapi dapat dipengaruhi adanya penambahan investasi dan pemilik mengambil harta perusahaan untuk keperluan pribadi. B. Menyusun laporan perubahan ekuitas modal. Data yang digunakan untuk menyusun laporan perubahan modal bersumber dari kertas kerja yang terdiri atas akun modal laba usaha dan prive. 3. Neraca. Gambaran mengenai posisi keuangan perusahaan dapat diketahui melalui neraca. Neraca disusun berdasarkan aturan atau urutan tertentu sesuai ekuiditas tiap-tiap akun tersebut. Neraca sangat penting bagi pemakai informasi keuangan untuk mengetahui kondisi kesehatan keuangan perusahaan. A. Pengertian neraca. Setelah menyusun laporan perubahan modal, perusahaan dapat menyusun neraca pada akhir periode akuntansi tersebut. Neraca terdiri atas beberapa komponen sebagai berikut. 1. Harta atau aset, yaitu kekayaan yang dimiliki perusahaan untuk menjalankan kegiatan operasional perusahaan. Harta dapat digolongkan menjadi harta lancar, investasi, harta tidak lancar, dan harta tidak berwujud. Yang kedua, utang atau liabilitas, yaitu kewajiban perusahaan untuk membayar kepada pihak lain jumlah barang atau jasa pada masa depan akibat transaksi yang dilakukan perusahaan pada masa lalu. Utang terdiri atas utang jangka pendek dan utang jangka panjang. 3. Modal atau ekuitas, yaitu bukti penyertaan dan kepemilikan dari pihak-pihak yang telah menanamkan uangnya di perusahaan. Modal merupakan kewajiban perusahaan untuk membayar kepada pemilik perusahaan dalam bentuk dividen atau pengambilan modal. B. Menyusun neraca. Sumber data untuk membuat neraca dapat diambil dari kertas kerja. Harta atau aset dapat diambil dari kolom neraca di sisi debit. Utang atau liabilitas dapat diambil dari kolom neraca di sisi kredit. Modal atau ekuitas dapat diambil dari laporan perubahan modal atau modal akhir. Neraca dapat disusun dalam bentuk stafel dan skontro. Yang pertama, neraca bentuk stafel. Neraca bentuk stafel merupakan laporan yang menyajikan harta atau aktiva, utang, dan modal dengan urutan penyusunan dari atas ke bawah. Harta di bagian atas serta utang dan modal di bagian bawah. Yang kedua, neraca bentuk skontro. Neraca bentuk skontro merupakan laporan yang menyajikan akun harta, utang, dan modal dalam dua kolom bersebelahan. Pada sisi kolom kiri diisi dengan akun, sementara itu pada sisi kolom kanan diisi akun utang dan modal. 4. Laporan arus kas. Laporan arus kas merupakan salah satu bagian dari laporan keuangan. Laporan arus kas dapat disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam memperbaiki kinerja perusahaan. Laporan arus kas adalah laporan keuangan suatu perusahaan yang menyajikan arus kas masuk dan keluar dalam satu periode akuntansi. Laporan yang digunakan untuk menyusun laporan arus kas adalah laporan laba atau rugi, dan neraca isi laporan arus kas terdiri atas 3 aktivitas, yaitu aktivitas operasional, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Laporan arus kas dapat dibuat dalam 2 metode, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. A. Metode langsung. Penyusunan laporan arus kas dengan metode langsung dapat menunjukkan penambahan atau pengurangan kas dari aktivitas perusahaan
yaitu aktivitas operasional, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Yang B, metode tidak langsung. Pencatatan pada metode tidak langsung diawali dari laba bersih. Selanjutnya, saldo tersebut digabungkan dengan pos-pos yang menambah dan menguranginya untuk mengetahui kekurangan arus kas dari kegiatan operasional. Faktor-faktor yang menambah arus kas pada laporan arus kas pada metode ini antara lain penyusutan atau depresiasi, amortisasi, kerugian dari penjualan harta tidak lancar atau penarikan obligasi sebelum masa jatuh tempo, penurunan harta lancar dari kas, dan kenaikan dalam utang jangka pendek. Faktor-faktor yang mengurangi arus kas pada laporan arus kas antara lain keuntungan dari penjualan harta atau aktiva tetap atau penarikan obligasi lebih awal dari masa jatuh tempo dan kenaikan utang jangka pendek. 5. Catatan laporan keuangan. Laporan keuangan dasar atau dalam kurung laporan laba atau rugi, laporan perubahan modal neraca, dan laporan arus kas tidak dapat memberikan seluruh informasi yang dibutuhkan pemakai laporan keuangan. Informasi tambahan tersebut bersifat deskriptif dan dilaporkan dalam bentuk narasi. Catatan laporan keuangan berfungsi menginterpretasikan angka-angka yang terkandung dalam laporan keuangan. Pemakai laporan keuangan harus dapat membaca catatan laporan keuangan dan memahami asumsi yang digunakan dalam mencatat akun-akun laporan keuangan. Catatan yang biasa dilampirkan atau disertakan pihak manajemen sebagai pendukung laporan keuangan dasar sebagai berikut. Yang pertama, ringkasan mengenai kebijakan akuntansi. Informasi mengenal prinsip dan metode akuntansi yang diterapkan oleh perusahaan dalam penyusunan laporan keuangan harus dijelaskan kepada pemakai. Yang kedua, informasi tambahan mengenai perincian atau penjelasan atas angka neraca. Informasi ini disajikan dalam catatan laporan keuangan, baik berupa data angka maupun data deskriptif. Yang ketiga, informasi tentang komponen-komponen yang tidak dapat dilaporkan dalam laporan keuangan. Informasi ini berisi tentang komponen-komponen yang tidak memali kriteria pengakuan untuk dapat dicatat ke dalam akun laporan keuangan, tetapi masih dianggap signifikan bagi pengguna laporan keuangan dalam proses pengambilan keputusan. Yang keempat, informasi pelengkap lainnya. Informasi pelengkap lainnya berupa informasi mengenai segmen bisnis perusahaan. Laporan keuangan hendaknya disajikan secara transparan dan akurat selama satu periode akuntansi. Tujuannya untuk memudahkan pemakai informasi akuntansi mengetahui kondisi keuangan dan kinerja suatu perusahaan. Selain proses pencatatan akuntansi sampai pembuatan laporan laba atau rugi, diperlukan sikap cermat teliti dan tanggung jawab untuk menghasilkan data akuntansi yang relevan dan akurat. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang atau lebihnya, saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.